memandu kegiatan kuliah tamu kita pada pagi hari. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Tati Rosyana Koro, SPD, MPD. Yang saya hormati, narasumber kuliah tamu Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana, singkatnya hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkatnya yang melimpah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna menyelenggarakan kegiatan kuliah tamu kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka. Kepada penugas, saya silakan. Saya silakan. Para petugas, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan sekaligus membuka kegiatan kuliah tamu oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Dr. Dr. Tati Rosyana Koro, SPD, MPD. Padanya disilakan.
Shalom. 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 Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera. Salam sehat untuk Anda. Baik. Pada tempat yang pertama, saya menyampaikan rasa hormat saya kepada narasumber kita ini, Ibu Nopriananda Marianti Stefani Guno, SPD MA PhD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Dan narasumber yang kedua adalah sahabat muda praktisi handal Bapak Marcel Riwu MPD. Selamat pagi Bapak. Yang saya hormati Bapak, Ibu, teman-teman dosen yang berbahagia, panitia penyelenggara kegiatan kuliah tamu yang saya kasihi, dan yang saya banggakan para mahasiswa PGSD yang boleh ikut di dalam kegiatan kuliah tamu hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua. Puji Tuhan, hari ini di tanggal 20 Juni 2025, kita diperkenankan oleh Maha Kuasa untuk boleh ada di dalam kegiatan kuliah tamu, kuliah tamu hari ini yang diselenggarakan oleh program studi PGSD. Semestinya pagi ini yang menyampaikan sambutan pembukaan di dalam kuliah tamu ini adalah Bapak Dekan. Tetapi karena ada satu lain hal yang tidak bisa dihindari, beliau tidak sempat hadir pada kesempatan yang bermartabat ini. Beliau hanya menyampaikan salam hormat dan salam kasih kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu narasumber, dan teristimewa kepada para mahasiswa sekalian. Kegiatan kuliah tamu ini diselenggarakan secara hybrid ya. Secara hybrid di mana diikuti oleh kita semua yang ada di ruang ini dan juga oleh teman-teman mahasiswa lain yang mengikuti melalui Zoom. Narasumber kita Ibu Nofri, beliau juga tidak berkesempatan ada bersama di kopi darat kita di sini. Tapi beliau berkenan untuk hadir bersama-sama kita melalui Zoom. Ya, kuliah tamu kita bertemakan pendidikan dasar di era perkembangan teknologi melalui pendekatan deep learning menuju pembelajaran unggul. Bapak Ibu mahasiswa terkasih, bahwa kegiatan kuliah tamu ini merupakan bagian daripada upaya program studi PGSD dalam memperkaya wawasan dan pengalaman belajar di luar pembelajaran reguler. Jadi selama ini kita mengikuti kegiatan perkuliahan reguler, PGSD juga menyempatkan untuk membuat program. Ada kuliah selain kuliah tamu, ada juga seminar, ada juga workshop untuk para mahasiswa, dimaksudkan untuk mengalami pengalaman belajar selain di reguler. Hal ini disadari bahwa penting bagi mahasiswa untuk mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan seperti ini. Untuk membekali mahasiswa tidak hanya memiliki kompetensi sebagai seorang calon guru, tetapi juga memiliki kompetensi-kompetensi lain yang adaptif, kreatif, dan
inovatif. Mahasiswa tidak hanya dipersiapkan untuk bisa menjadi guru semata-mata, tapi guru yang memiliki multi talenta. Nah, yang ada di dalam setiap kondisi, setiap keadaan mahasiswa dipersiapkan untuk mampu masuk ke dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, melalui kegiatan kuliah tamu ini, kami menghadirkan praktisi dan akademisi yang kompeten dan berpengalaman, agar mahasiswa dapat belajar langsung dari sumber yang relevan sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya. Kepada Bapak Ibu narasumber, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi. Ya, narasumber kita semua muda-muda hari ini. Baik itu narasumber dari pihak akademisi, Ibu Nofria Nanda Marianti Stefani Gunung. Beliau juga sangat berkompeten, lulusan dari Jepang ya. Iya ya Pak Jimmy ya. Ya, S3 dari Jepang dan pengajar di BINUS. Kami sangat bangga kepada kedua narasumber ini dan ucapan terima kasih serta rasa hormat kami karena berkenan ada bersama di kuliah tamu kita pada hari ini. Kami juga berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia kerja dan masyarakat. Sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Kampus Berdampak. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kuliah tamu. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberi dampak positif bagi perkembangan kompetensi kita semua. Dengan demikian atas nama Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, saya membuka atas izin dari Yang Maha Kuasa dan atas izin Bapak Ibu dosen dan semua kita, saya membuka kegiatan kuliah tamu ini secara resmi. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan tarian kreasi dari kelas 6.
Selanjutnya kita masuk pada sesi pengenalan narasumber. Jadi hadirin sekalian, pada pagi hari ini kita bertemu dengan sosok perempuan hebat dengan berbagai pengalaman yang sungguh luar biasa. Beliau adalah Ibu Novriananda Marianti Stefani Gunu, SPD, MPD, MA, PhD in Education. Beliau lahir di Kupang pada 23 November 1993. Sedikit memperkenalkan tentang beliau, terkhususnya pengalaman beliau di bidang pendidikan, di mana beliau menyelesaikan studi S1, S2, dan juga S3-nya itu di dalam dan juga di luar negeri. S1 beliau diselesaikan di Universitas Pendidikan Indonesia pada jurusan Manajemen Pendidikan di tahun 2015. Lalu, beliau melanjutkan studi S2-nya di kampus yang sama, dengan jurusan yang sama pula dan selesai pada tahun 2019. Sungguh luar biasa, beliau lulus dengan mendapatkan predikat cum laude. Ternyata, beliau juga melaksanakan pendidikan masternya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, yakni di kampus Hiroshima University dan selesai pada tahun 2018. Ternyata beliau ini sekali menempuh pendidikan master di 2 tempat. Setelah menamatkan pendidikan master, beliau melanjutkan pendidikan doktoral di Jepang, yakni di kampus Hiroshima University, dan selesai pada tahun 2022 dengan predikat cum laude.
Dengan latar belakang pendidikan yang sungguh luar biasa, mengantarkan beliau pada berbagai pengalaman hingga saat ini. Yakni, beliau sudah banyak menulis artikel jurnal, baik bereputasi nasional maupun internasional, menjadi presenter dan partisipan pada berbagai konferensi, dan juga menjadi reviewer baik jurnal maupun modul. Selain itu juga, beliau sudah menjadi dosen maupun pengajar di berbagai lembaga mulai dari sekolah maupun perguruan tinggi. Baik, itu tadi pengenalan singkat tentang Ibu Novtriananda. Baik hadirin yang saya kasih, tibalah kita pada acara inti, yakni kuliah tamu yang akan disampaikan oleh Ibu Novtriananda dengan materi penggunaan teknologi melalui pendekatan deep learning menuju pembelajaran yang unggul. Kepada Ibu Novtriananda, saya silakan. Oke, terima kasih atas kenalan singkatnya. Apakah layar saya sudah Apakah dapat layar, dilihat? Oke, apakah layar saya sudah cukup terlihat? Ya, sepertinya. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen, para mahasiswa dari Undana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, salam budaya. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya pada hari ini, sehingga saya juga dapat bertemu, berkumpul bersama Bapak Ibu dan teman-teman semua di hari yang berbahagia ini. Sayang sekali, kebetulan saya baru saja ke Jakarta kemarin gitu ya, dan sayang sekali saya jadi nggak bisa gitu ketemu sama teman-teman semua hari ini secara onsite gitu ya. Jadi karena PTM sudah terschedule gitu, jadi mohon maaf sekali saya tidak bisa hadir secara onsite, tapi saya harap apa yang saya sampaikan cukup dapat membuka wawasan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita juga dapat belajar bersama-sama terkait dengan apa sih deep learning itu gitu. Mohon izin memulai Mama Kaprodi dan Bapak Ibu dosen semuanya. Eh, Hari ini saya akan memulai kuliah tamu kita dengan judul Pendidikan Dasar di Era Perkembangan Teknologi melalui pendekatan deep learning menuju pembelajaran yang unggul gitu. Tadi sudah disampaikan oleh MC, terima kasih sekali. Nama saya memang cukup panjang gitu ya, tapi teman-teman atau Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan Noftri saja. Oke, saya izin memulai. Ini adalah apa agenda kita hari ini untuk materi yang saya sampaikan gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu punya pertanyaan, boleh sekali untuk kita sharing di akhir dari materi saya, atau mungkin sudah disiapkan waktunya oleh oleh panitia begitu. Tadi sebenarnya sudah disampaikan gitu ya Bapak Ibu, teman-teman semua terkait dengan saya gitu ya. Perkenalan singkat secara perkenalan secara singkat melalui MC gitu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa memanggil saya Novri. Tadi juga sudah dijelaskan secara singkat kembali menjadi akademisi sebelumnya. Saya juga sempat menjadi spesialis kurikulum PPG. Jadi nanti mungkin teman-teman yang sekarang masih jadi mahasiswa S1 gitu ya, jangan lupa untuk mengikuti PPG karena itu akan berpeluang besar untuk teman-teman mendapatkan eh, apa namanya slot untuk menjadi guru gitu ya, dan saya yakin saya juga sering mengunjungi PPG Undana waktu saya kemarin jadi spesialis kurikulum di PPG, dan saya yakin PPG Undana sudah sangat cukup baik untuk melaksanakan PPG tersebut gitu. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk ingat kembali tujuan kenapa teman-teman masuk PGSD untuk menjadi guru, dan silakan melanjutkan setahun di PPG ini agar bisa menjadi guru yang sudah mempunyai sertifikasi pendidik gitu ya. Saya izin melanjutkan.
Oke, ini ada tujuan perkuliahan tamu kita hari ini. Saya pengen teman-teman dan Bapak Ibu untuk sama-sama kita mengerti bagaimana tantangan dan peluang pendidikan dasar di era teknologi gitu ya. Lalu juga apa sih sekarang tuh lagi ngaung-ngaung terngaung-ngaung deep learning. Apa sih deep learning? Apakah itu sesuatu hal yang baru atau sebenarnya memang sudah kita eh, eh, ketahui sebelumnya, cuman memang berganti nama saja. Lalu ya bagaimana caranya untuk menjelajahi strategi pembelajaran yang unggul berbasis teknologi dan juga deep learning. Jadi ini ada dua konsep nih teman-teman. Ada yang teknologi, berbasis teknologi, dan ada juga yang deep learning. Nah, sebenarnya kenapa sih ada terus perubahan di dunia pendidikan? Banyak orang mengatakan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Adakah yang setuju di sini dengan pernyataan tersebut? Kira-kira ada nggak sih yang setuju ganti menteri, ganti kurikulum gitu? Soalnya kemarin kita baru ganti kurikulum ke dari KTSP ke kurikulum 13 gitu ya teman-teman. Sekarang juga kita katanya wacananya mau ganti lagi gitu kan ya. Karena pergantian pimpinan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tahu bukan hanya pergantian pimpinan saja yang membuat kita berganti era, tapi memang apa namanya kenyataan yang ada gitu di dunia ini bahwa adanya perubahan dari revolusi industri dari 4.0 jadi 5.0 gitu. Itu yang menyebabkan kenapa sih kita harus berganti. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa oke kita ganti pemimpinan, kita ganti kurikulum. Itu enggak seperti itu. Tapi memang kebutuhan dunia yang terus meningkat gitu ya. Jadi mengapa kita perlu menyesuaikan di dunia pendidikan ini. Kita sekarang sudah kenal namanya AI, kecerdasan buatan. Adakah yang sudah menggunakan di sini teman-teman? AI boleh angkat tangan, saya melihat nih di ruangan. Adakah sudah menggunakan AI di sini? ChatGPT, ada Gemini, betul. Makasih Ring, ini Sanggu ya sudah menggunakan ya. Biasanya mahasiswa tuh gunakan untuk membuat ide-ide dari tugas-tugas gitu ya. Terima kasih banyak. Ada Elsie, thank you Elsie. Kita juga punya big data, kita punya robotik, kita mengubah dunia bekerja gitu, termasuk juga dunia pendidikan. Jadi jangan jangan kita pikir bahwa oh ya udah itu di dunia luar aja tuh yang pakai AI, big data dan segala macam. Tapi kita harus tahu bahwa dunia pendidikan kita juga perlu untuk menyesuaikan. Lalu juga ada teknologi digital tuh telah mendisrupsi sistem pembelajaran tradisional. Kita baru mengenal sekarang kayak saya nih masih kuliah dari ke teman-teman itu adalah sebuah hal yang baru dan kita sudah terbiasa dengan itu semenjak COVID gitu ya. Kita sudah biasa dengan platform daring, kita sudah biasa dengan pembelajaran jarak jauh dan personalisasi pembelajaran gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh mulai kita biasakan masuk ke dalam ranah pendidikan. Lalu juga kita mengenal pada kurikulum sebelumnya gitu ya bahwa ada profil pelajar Pancasila di mana salah satu tujuan itu adalah pembelajaran yang tidak hanya sebagai kognitif saja, tetapi semua aspek bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, itu sebagai tujuan jangka panjang dari pendidikan. Jadi, siswa diajar untuk memiliki profil yang beriman, bertakwa, berbineka global, mandiri, gotong royong, mempunyai nalar kritis dan juga kreatif gitu. Nah, jadi kurikulum Merdeka kemarin itu mendukung kecapaian itu gitu ya. Jadi makanya profil pelajar Pancasila itu memang masih dinaungkan gitu ya, masih digaung-gaungkan gitu sekarang. Terus setelah itu kita juga bahwa punya pendidikan kebutuhan dari keterampilan abad 21. Kita mengenal dengan 4C or 4C yaitu critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Dari 4C ini kita tahu bahwa pendidikan itu nggak cuma hanya di ranah kognitif saja, tetapi juga ada skill, ada afektif, ada semuanya bercampur dalam dunia pendidikan. Gitu. Jadi kita sebagai calon guru pun harus menguasai ini sebelum kita mengajarkan ke siswa-siswa kita. Seperti itu. Nah, tantangannya seperti apa, teman? Tantangannya adalah kesenjangan digital. Saya tidak bisa menyamakan apa yang saya lakukan di sini dengan apa yang teman-teman lakukan di sana.
Saya yakin teman-teman udah jago banget nih ya pakai AI, udah bisa pakai teknologi. Tapi apa yang apakah itu terjadi di seluruh Indonesia kita belum bisa pahami gitu ya teman-teman. Kita belum bisa sama ratakan gitu. Nah, kebetulan saya adalah peneliti daerah 3T nih teman-teman. Dulu waktu saya meneliti di dunia PPG, kita kan PPG dalam jabatan kita bagi Bapak Ibu dosen yang mengajar ya izin apa namanya mungkin di daerah Jawa, di daerah Jakarta, daerah kota-kota besar mereka sudah terbiasa dengan menggunakan Zoom waktu itu Google Meet gitu. Tetapi bagi teman-teman yang di daerah 3T, Papua, kemarin saya sempat meneliti teman-teman dari Sabu, dari Sumba, dari Rote dan segala macam. Dan kita sebagai dosen tuh harus memberitahu, oh ini cara buka Zoom, oh ini cara share screen, oh ini cara gini gini gini. Sedangkan teman-teman yang di Jakarta, di kota-kota besar sudah terbiasa. Itu kenapa? Karena ada kesenjangan digital, kesenjangan akses infrastruktur digital antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, terutama di daerah 3T, gitu ya. Lalu juga apalagi nih tantangannya? Yang kedua adalah kualitas guru dan pemanfaatan teknologi. Banyak guru apalagi saya tidak mengucilkan ya teman-teman guru senior biasanya yang masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Alhasil, mereka hanya menggunakan metode-metode tradisional seperti misalnya mengajar biasa dalam kelas, membuka buku. Oh, kita buka aja buku halaman 34 gitu. Kita selesaikan di halaman 9 kayak gitu-gitu. Tapi itu terjadi kesenjangan di guru-guru muda nih biasanya. Di guru-guru muda biasanya mereka langsung ya udah pakai PPT, oh udah pakai Canva, oh ya udah pakai misalnya platform-platform lainnya, Kahoot lah buat ngasih kuis atau apa seperti kayak gitu. Nah, itu juga mempengaruhi nih di poin berikutnya. Pendekatan pembelajaran yang masih berfokus pada hafalan dan pencapaian target kognitif gitu. Jadi, ya asal siswa bisa menyelesaikan halaman 35 dengan baik, oke dianggap sudah cukup mengerti. Tapi untuk sekarang, teman-teman, Bapak Ibu dan semuanya, itu tuh udah tidak apa ya, tidak cukup. Anak-anak tadi harus mempunyai 4C tadi gitu ya. Jadi nggak cuma kognitifnya aja, tapi juga collaboration, communication, critical thinking, dan segala macam tuh harus dipunyai gitu ya. Dan yang terakhir adalah tingginya pembelajaran yang menumbuhkan pemahaman yang dalam atau deep learning. Jadi kalau teman-teman dengar kata deep learning, ya sebenarnya itu sudah harus dilakukan jauh-jauh hari gitu ya, bukan karena sekarang ada perubahan menteri dan mereka menggaungkan deep learning baru hal yang baru gitu. Saya nggak mau teman-teman berpikir bahwa apalagi sih ini, apalagi sih deep learning ini. Sebenarnya itu sudah harus diterapkan dahulu, cuman memang mungkin termnya baru digaungkan sekarang. Kita coba mengenal apa itu deep learning. Deep learning adalah pemahaman yang mendalam, bermakna, dan berkelanjutan terhadap materi. Jadi tidak hanya mereka menghafal. Saya ingat banget dulu sendiri. Cuman oke saya hafal sejarah ini, saya hafal sejarah ini, saya hafal dan saya lumayan jelek dalam menghafal gitu ya teman-teman. Tapi ketika ada yang menjelaskan ke saya lebih gampang untuk memahaminya gitu. Jadi saya orangnya lumayan auditory gitu ya. Jadi saya lebih senang untuk mendengarkan orang berbicara dan situ saya membuat pemahaman sendiri dan saya menyimpulkan sendiri. Itu yang kita mau gaungkan sekarang nih di pembelajaran deep learning. Lalu, deep learning itu apa lagi sih? Deep learning itu adalah proses kognitif dan afektif yang melibatkan kemampuan siswa untuk melahirkan ide, mentransfer pengetahuan, serta berpikir reflektif dan kritis. Jadi siswa itu nggak hanya tadi ya menghafal aja, tapi mereka juga jadi bisa mengaitkan dengan ide-ide baru yang mereka. Mereka juga bisa menyampaikan itu ke orang lain setelah mereka memahami, dan mereka juga bisa berpikir reflektif dan kritis terhadap ide tersebut. Gitu. Nah, siswa tidak hanya dapat mengingat informasi, tetapi juga harus memproses informasi tersebut. Teman-teman kita udah tahu ya sekarang mendapat informasi itu gampang banget. Kalian tinggal buka internet, kalian cari apapun yang terjadi baik di Kupang maupun di luar Kupang atau di luar daerah atau di luar negeri pun sangat gampang untuk diakses gitu ya. Malah sebab itu
ini harus diajarkan kepada siswa-siswa kita nanti. Kenapa? Karena mereka harus dapat memfilter informasi itu benar atau tidak. Karena sekarang segampang itu untuk mendapatkan informasi. Jadi kalau teman-teman punya deep learning ini, proses deep learning ini, teman-teman akan terbiasa untuk mengajarkan itu ke siswa dan siswa teman-teman pun akan lebih apa ya aware sama apa yang mereka dapat di informasi tersebut gitu. Lalu juga deep learning ini gak hanya mencakup kompetensi kognitif aja seperti yang saya sampaikan, tapi juga kompetensi sosial dan emosional. Ketika kalian berkolaborasi, ketika kalian menyampaikan, siswa menyampaikan, kalian juga akan membangun kompetensi sosial dan juga emosional mereka. Once, for example, ketika mereka apa namanya menyampaikan pendapat, tetapi di agree, di argue sama orang lain gitu ya, eh, ada pendapat lain yang menyampaikan hal yang berbeda, mereka dapat melatih emosional mereka. Dan itu harus dibiasakan dari SD, ya teman-teman. Lalu juga surface learning, di mana belajar, kita harus ganti gitu ya, sorry. Kita harus ganti persepsi dari belajar untuk ujian atau surface learning menjadi belajar untuk memahami dan menerapkan. Jadi itu, jadi sebenarnya deep learning itu adalah pembelajaran untuk memahami dan menerapkan. Nah, adapun ciri-ciri deep learning sendiri, yang pertama adalah mendorong eksplorasi makna dan relasi antar konsep gitu ya. Konsep satu dengan konsep yang lain diintegrasi, di dilakukan integrasi dan mereka punya relasi antar konsep masing-masing gitu. Lalu menekankan pertanyaan terbuka dan problem based learning. Jadi apa ya? Soalnya itu mungkin bukan gimana ya? Apa yang terjadi misalnya teman-teman lagi mengajarkan bahasa Indonesia gitu ya. Apa yang terjadi pada maling kundang. Jadi sudah ada nih di dalam textbooknya gitu. Oh, maling kundang dikutuk jadi batu oleh ibunya, misalnya kayak gitu. Tapi teman-teman jadi guru nanti harus mengajarkan bahwa coba refleksikan ketika kamu menjadi maling kundang, apa yang akan kamu lakukan terhadap ibu kamu. Jadi halnya tuh diganti apa ya pertanyaan nanti assessment di akhirnya tuh diganti bukan untuk jawaban ya dan salah tapi membuat siswa kita untuk mengerti dan merefleksikan pertanyaan apa yang mereka sudah baca dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari situ kita bisa belajar nih bahwa adanya norma-norma karakter nilai karakter yang bisa kita sampaikan gitu ya di siswa kita. Lalu juga tadi yang melibatkan refleksi, diskusi, dan elaborasi dan berbasis konteks nyata dan bermakna bagi siswa. Teman-teman ini yang bisa saya kasih highlight gitu ya, berbasis konteks nyata. Halo, suara saya cukup terdengar? Oke, sudah cukup terdengar ya? Oke, saya sudah bisa mendengar dari sana. Saya izin lanjutkan ya. Jadi sebenarnya berbasis konteks nyata. Ini saya pengen teman-teman highlight bahwa anak SD dari TK sampai SD, mereka itu harus melihat sesuatu yang konkret. Ini yang terkadang kita lupa, teman-teman. Kita lupa sesuatu yang konkret itu. Nah, gimana caranya kita melakukan sesuatu yang konkret adalah kita buat pembelajaran yang mereka bisa lihat kenyataannya sehari-hari. For example gini, saya kemarin penelitian yang PPG itu ya, terus ada satu orang daerah 3T, satu guru, dia menjelaskan waktu itu di tema berapa gitu, saya lupa, jadi tematik, dia menjelaskan tentang transportasi. Nah, saya menonton gitu ya teman-teman si apanya rekaman praktik mengajarnya. Itu adalah salah satu ujian di PPG. Ketika saya nonton itu, ada anak yang di situ dia mengajarkan transportasinya kereta dan pesawat gitu ya. Terus ada anak di daerah tersebut yang menyatakan bahwa saya nggak ngerti kereta dan pesawat itu apa. Terus ibunya bilang, yaudah silakan membayangkan, kereta tuh kayak gini, pesawat tuh kayak gini. Terus anaknya nggak nyampe, teman-teman. Karena dulu dia tuh nggak pernah melihat kereta dan pesawat itu seperti apa. Di daerah dia tuh nggak ada.
mungkin itu gampang untuk digunakan atau dipahami oleh teman-teman di daerah kota gitu ya, yang sering melihat ada peta dan ada pesan gitu. Tapi untuk daerah terpencil tuh mereka ngeblank. Akhirnya gurunya tuh cuma bisa bilang bahwa yuk nanti kita sama-sama lihat gambarnya aja. Nah, saya di situ jadi mikir nih bahwa oh, anak-anak tuh nggak bisa dikasih seperti itu. Kalau kita mau pakai transportasi, kita kasih sesuatu yang nyata. Mungkin di sana transportasinya adalah motor doang gitu ya, atau sepeda. Ya, kita bahasnya motor dan sepeda. Sesuatu hal yang konkret yang mereka lihat kesehariannya. Kayak gitu. Jadi, buatlah sesuatu buat teman-teman saya, apa namanya, saya eh, izin memberikan apa ya, bukan masukan ya, arahan atau gimana ya, kalau misalnya menciptakan pembelajaran yang langsung konkret gitu, apa yang teman-teman siswa kita lihat itu tuh lebih nempel dibanding apa yang siswa nggak lihat gitu ya. Jadi gimana caranya kita buat pembelajaran yang sesuai dengan kontekstual yang ada di lingkungan kalian, kayak gitu. Jangan memaksakan suatu hal yang masih jauh gitu, tapi bagaimana membuat pembelajaran yang lebih dalam, lebih deep, tapi menggunakan eh, menggunakan materi-materi atau menggunakan alat peraga memang yang sudah biasa dilihat anak-anak, karena mereka butuh suatu hal yang konkret. Nah, ini sebenarnya interaksi teknologi dalam deep learning saya kurang tahu gitu ya, teman-teman di kampus apakah sudah mencoba untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran kalian. Misalnya nih, kalian membuat RPP yang udah masukin teknologi-teknologi, saya kurang tahu seperti apa. Tapi kalau di kami, di BINUS, gitu ya, teman-teman izin menyampaikan bahwa kami di mahasiswa kami sudah coba menggunakan AI, kami juga menggunakan VR, gitu ya, virtual reality, dan kami juga menggunakan gamifikasi. Jadi anak-anak yang kami ajarkan, gitu ya, mereka sudah misalnya membuat apa namanya, membuat assessment gitu ya pakai gamifikasi misalnya gitu, pakai Kahoot, pakai apa, terus atau enggak misalnya mereka juga sudah mencoba untuk membuat alat peraga pembelajaran pakainya VR kayak gitu gitu. Nah, tapi saya harap teman-teman jangan kayak oh apa ya, oh jadi harus kayak gitu, nggak juga gitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dan sesuaikan dengan situasi yang ada di lingkungannya. Kenapa kami mengajarkan anak-anak kami seperti itu? Karena memang kebutuhan di sini sudah seperti itu. Yang tadi saya bilang contextual learning gitu ya. Terus kita juga sudah dengar dengan platform interaktif dan kolaboratif. Ini udah banyak ya, ada Duolingo, ada yang guru juga sudah melakukan, dan pembelajaran lain sudah melakukan. Lalu juga ada penggunaan teknologi untuk personalized learning gitu. Jadi memang di sini kami tuh sudah apa ya, mengerti bahwa anak-anak tuh punya siswa itu punya tiga eh, gaya belajar gitu ya, auditori, visual, sama auditori, visual, sama kinestetik. Jadi kita juga membuat nih alat peraga untuk anak-anak kinestetik, kita juga membuat podcast untuk anak-anak auditori, terus kita juga membuat apa namanya, eh, layar interaktif gitu buat teman-teman yang virtual gitu. Misalnya seperti itu. Tapi teman-teman, saya nggak, saya kurang tahu gitu ya di Undana teman-teman apakah sudah memasukkan ini ke dalam pembelajaran. Tapi memang ini tuh sekarang hal yang lagi digaung-gaungkan. Cuman saya harap bahwa jangan berkecil hati misalnya jika teman-teman belum masuk ke dalam dunia ini atau misalnya memang sedang belajar. Tapi juga kita harus tahu bahwa kemampuan anak-anak seperti apa gitu ya. Lalu juga contohnya misalnya pembelajaran eksploratif berbasis video simulasi atau virtual lab gitu. Jadi kalau saya kata nih teman-teman di sini lagi semester berapa ya? Apakah sudah micro teaching atau belum? Kalau di kami micro teaching itu jadi kan biasanya yang jaga itu anak-anak ini ya, teman-teman sendiri ya yang diajarin gitu ya. Kalau di kami mereka micro teachingnya udah pakai VR, jadi nggak apa namanya, anak-anak yang rese atau gimana yang nanya-nanya terus gitu ya nggak akan ketahuan nih sama gurunya. Jadi kita akan pakai VR sama-sama, mereka akan masuk dalam suatu kelas yang benar-benar di set kelas gitu. Terus nanti mereka apa namanya bisa mengajar tanpa ada dendam atau misalnya ada iseng keisengan satu sama lain untuk menjatuhkan teman yang lain kayak gitu.
Terus, saya perlu ingatkan ke teman-teman dan Bapak Ibu semuanya bahwa teknologi itu bukan sebuah tujuan, tetapi alat yang mendukung proses berpikir yang mendalam dan kolaboratif dan reflektif. Jadi jangan jangan berpikir bahwa oh ya udah saya udah pakai teknologi udah selesai. Enggak. Teknologi itu membantu, tetapi kita adalah yang mengontrol semuanya. Guru adalah yang mengontrol semuanya. Jadi bagaimana kalian membuat deep learning pakai teknologi? Go. Tapi kalau kalian pakai teknologi itu sebagai semua halnya gitu ya, tanpa kalian menjadi fasilitator dari pembelajaran tersebut, sama aja, bohong. Nggak jadi tuh si deep learning. Kayak gitu. Nah, ini mungkin contoh penerapannya teman-teman di sekolah dasar gitu ya. Kita biasanya sudah kenal dengan namanya project based learning (PBL) dengan teknologi gitu ya. Misalnya gimana membuat video dokumenter, presentasi atau peta konsep interaktif gitu. Terus kita juga sudah agak mengenal dengan coding, robotik yang sederhana aja gitu ya untuk melatih problem solving dari siswa. Terus juga penugasan reflektif dengan bantuan media digital. Misalnya kita juga menulis jurnal reflektif digital, membuat proyek video pendek, merekam suara, menjelaskan kembali sebuah konsep. Nih anak-anak SD ini biasanya suka. Karena kalau saya ditanya sekarang cita-citanya anak SD apa? Maunya jadi YouTuber. Nah, kita manfaatin tuh si apa ya gaung-gaung YouTuber itu kita jadiin tugas. Jadi anak-anak bisa, halo guys, kita mengenali nih satu konsep ini, bisa. Gitu. Jadi kita juga itu caranya mereka mengajarkan komunikasi yang baik juga. Lalu juga pembelajaran lintas disiplin gitu ya atau STEM. Siswa SD dapat diajak merancang untuk membuat apa hal-hal yang sederhana gitu ya dengan kebutuhan materialnya, membuat maket 3D-nya, lalu presentasikan hasilnya. Memang ini butuh banyak alat dan bahan ya teman-teman. Kalau ini contohnya memang daerah perkotaan, tapi ingat lagi kita bisa muter otak kita pakai AI, kita minta ide dari AI, bagaimana sih caranya kita membuat STEM, pembelajaran lintas disiplin sederhana dengan kondisi lingkungan yang seperti apa, kayak gitu. Jadi tanpa apa namanya, tanpa butuh alat dan bahan yang lumayan banyak, kayak gitu, gitu bisa kita lakukan. Nah, habis itu tadi saya bilang kan, teknologi itu cuma hanya alat. Cuman alat pendukung, tapi tetap yang mengontrol semuanya adalah guru. That's why guru harus sebagai fasilitator dan co-learner. Bukannya semua orang sebagai orang yang tahu segala hal. Enggak, udah enggak zaman guru seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman harus menjadi fasilitator, bukan yang si paling tahu, si paling benar. Nggak bisa, udah nggak bisa kayak gitu sekarang. Anak-anak sekarang tuh Gen Z atau Gen Alpha gitu ya, udah tidak bisa di apa ya dikekang dengan apa ya, peran yang seperti itu gitu. Jadi teman-teman harus berubah peran menjadi seorang fasilitator atau co-learner. Jadi kita juga belajar dari mereka. Lalu juga mendesain pengalaman belajar bukan hanya menyampaikan materi. Kalian harus berpikir ketika membuat sebuah RPP, nggak cuma sampai ke, oke, saya udah menyampaikan materi ini, materi A, B, C, D, E. Nggak bisa, cuma sampai situ. Tapi kita juga harus memikirkan bahwa ketika saya melakukan tindakan ini, kira-kira anak saya belajar ketika saya melakukan kegiatan ini tapi kira-kira apa yang mereka dapat kayak gitu. Terus menguasai pedagogi digital dan literasi teknologi dan juga kolaborasi dalam komunitas belajar profesional gitu ya. Ini bisa banyak nih kayak KKG gitu. Bisa teman-teman ikuti dan teman-teman bisa belajar terus dan terus gitu ya. Karena guru itu kan long life learning ya. Apa namanya, seorang nggak cuma sampai situ aja kan, tetap harus belajar 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 terus. Nah, ini untuk menuju pembelajaran yang unggul, apa yang harus kita lakukan adalah menguatkan keterampilan metakognitif siswa dari apa yang harus dipelajari menjadi bagaimana mereka belajar. Jadi jangan hanya untuk menyelesaikan hal yang mudah, tapi bagaimana proses mereka belajar itu harus kita pikirkan sama-sama. Lalu mengaitkan kurikulum dengan konteks lokal dan global. Apa yang ada nyata di depan mereka, silahkan untuk digali teman-teman lebih dalam untuk membuat deep learning untuk mereka. Gitu ya. Lalu juga evaluasi otentik, udah melakukan portofolio rubrik dan proyek, udah bukan lagi salah benar, bukan lagi A B C D, tapi teman-teman melihat sebuah proses dari pembelajaran mereka.
memang akan memakan waktu lebih banyak karena teman-teman harus ngecek satu-satu, observasi satu-satu. Tapi percayalah, apa yang kalian lakukan itu sangat bermakna untuk perkembangan anak didik kita. Lalu juga sinergi antara kurikulum, teknologi, dan nilai karakter. Karena tetapnya balik lagi SD adalah pembentukan karakter yang paling pertama dan utama. Ketika sudah SMP, teman-teman siswa kalian sudah tahu mana yang benar dan salah. Kalau SD kalian masih bisa benerin, ya, kalian masih bisa atik lah gitu katanya. Nah, oleh sebab itu, education must aim not only to develop skill for work, but also to shape caring, critical, and active citizen. Dan jadi, apa yang langkah kecil yang bisa kalian lakukan untuk memulai pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna di kelas kalian nanti, saya minta teman-teman untuk memikirkan ini gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kalian lakukan, langkah kecil yang bisa kalian lakukan untuk memulai pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna di kelas kalian. Nanti ketika kalian sudah menjadi guru, dan saya harap ketika kalian punya background teaching, kalian sudah bisa melakukan atau mempraktekkan ini untuk apa ya, mendapat makna dari diploma tersebut gitu. Mungkin sekian dari saya, teman-teman. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita sama-sama bisa sharing. Menambahkan, monggo silakan. Eh, Sekian dari saya. Mungkin nanti saya akan mengirimkan ini ke Pak Jimmy. Saya minta teman-teman untuk menjawab atau memberikan persepsi teman-teman terkait dengan deep learning ini. Tapi nanti setelah setelah apa kuliah tamu ini saja, setelah pembelajaran ini selesai. Begitu. Terima kasih banyak. Ini nomor handphone saya jika teman-teman ingin bertanya atau email saya jika ada yang perlu dikonfirmasi. Sekian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, Kita suaranya akan belum masuk terdengar. pada Mohon maaf, Sudah, Pak. Jadi kini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan perkenalkan diri sebelum mengajukan pertanyaan. Silakan. Mohon izin kepada Ibu Nofri, ada pertanyaan dari Bapak Dokter. Silakan Bapak Sri. Baik, Assalamualaikum. Salam, Ibu Nofri. kalau Halo, suara saya bisa terdengar? ya, jelas sekali, Pak. Ibu Nofri bisa dengar suara saya? Iya, bisa, Pak.
Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Oke. Baik, Ibu Nofri, perkenalkan saya juga alumni UPI Bandung. Ruang kami di bawah ruang Tereh, Bumi Siliwangi. Itu untuk kampus A. Saya bernama Sylvester Taneo. Baru menjadi dosen hampir 40 tahunan ya, Bu Novi. Sedikit saya mau sampaikan bahwa sangat menarik pendekatan deep learning ini untuk dilakukan, di mana pendekatan deep learning ini yang diutamakan di situ adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan awal yang dapat memacu peserta didik atau siswa ataupun mahasiswa untuk berkreasi, didasari dengan pembelajaran mendalam, bermakna, dan berkelanjutan. Satu hal menarik yang perlu saya generalisasikan dari pembicaraan Novi pagi ini, yakni berhubungan dengan penerapan teknologi di dalam pembelajaran deep learning itu. Kita tahu bersama bahwa teknologi itu dianggap sebagai supporting system ya di dalam pembelajaran yang berlangsung. Namun satu kekhawatiran dan satu hal yang saya masih ragukan, juga seperti yang Ibu Nofri ragukan juga, kelemahan-kelemahan daripada penerapan teknologi pembelajaran di daerah-daerah kita ini. Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan besar di dalam pembelajaran, di mana nanti anak-anak atau mahasiswa kita akan berhadapan dengan sekolah yang sesungguhnya teknologinya akan memudahkan semangat mereka. Untuk itu pasti mereka akan bertanya, setelah kami mendapat materi ini, kemanakah kami akan pergi lagi? Nah, ini pertanyaan yang sesungguhnya mengganggu kita di dalam penerapan DPI. Jadi saya sangat senang ketika Ibu Nufri menyampaikan tentang pendekatan deep learning ini. Untuk itu, bagaimana mahasiswa kita mempertahankan atau reinforcementnya sehingga tetap terpola dalam pembelajaran yang akan mereka hadapi di sekolah. Nah, ini teknologi senantiasa akan berubah-ubah. Kalau berubah-ubah, mungkin Bu Novi ada satu pendekatan yang benar-benar digunakan untuk nantinya bisa mempertahankan apa yang disampaikan pagi ini. Dengan demikian saya kembalikan halo-halo. Terima kasih, Novi. Sampai jumpa. Oke, bisa langsung saya jawab? Ibu boleh langsung dijawab. Ya, izin menjawab ya. Waduh, ini pertanyaan yang lumayan susah ya Pak Dokter ya. Mohon izin senior. Oke, memang ketika kita ngomongin teknologi ya Pak ya. Ketika kita ngomongin teknologi itu sangat berbalik apa ya, sangat bertolak belakang dengan apa yang kita hadapi di daerah 3T. Kenapa saya bisa bilang ini? Karena pengalaman-pengalaman saya meneliti daerah 3T itu
ya ujung-ujungnya yang akan ditanyakan adalah kami nggak ngerti teknologi. Bagaimana cara menggunakan teknologi? Di sini listrik aja susah dan segala macam gitu ya Pak ya. Eh, tapi yang bisa saya sampaikan mungkin memang kita masih belum melek teknologi ya di era sekarang. Tapi saya percaya sih teman-teman di sini memang sudah jago dalam mencari informasi, pakai AI dan segala macam. Tapi bagaimana kita membuat teknologi yang sederhana yang bisa kita lakukan di pembelajaran di SD nanti gitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan AI gitu ya untuk mencari ide gitu ya dengan memberikan prompt-prompt yang apa namanya menceritakan bahwa konteks dari daerah yang kalian ajarkan seperti apa, bagaimana ide untuk menerapkan teknologi dalam situ gitu. Jadi dengan itu teman-teman bisa mempunyai gambaran nih kira-kira apa sih yang bisa saya bikin dengan teknologi yang mungkin sederhana. Tapi jika saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya itu ya teknologi tadi cuma sebagai betul yang kata Bapak sampaikan gitu ya, jadi support material aja. Tetapi yang harus saya pengen teman-teman berpikir secara mendalam adalah menciptakan pembelajaran yang kontekstual dulu. Jadi kita jangan pikirkan, oh teknologi yang tadi saya sampaikan, misalnya pakai VR, pakai AR, kejauhan gitu. Tapi yang harus kita tanamkan adalah bagaimana saya menciptakan pembelajaran bermakna bagi siswa saya dengan material yang cukup sedikit, dengan material yang simpel, dengan alat-alat yang simpel, dengan keadaan kontekstual yang terjadi di lingkungan saya. Dengan kalau teman-teman sudah punya mental seperti itu, saya yakin bahwa kalian bisa menciptakan deep learning tapi versi sederhana dengan teknologi pun yang sederhana. Jadi jangan menganggap bahwa oke karena kami di daerah terpencil, kami banyak kurangnya teknologi saya nggak bisa masukin, oke saya jadi nggak bisa melakukan ini deep learning nggak gitu. Tapi kalau teman-teman mindsetnya udah oke, bagaimana cara saya bisa membuat deep learning, contextual learning dengan alat yang sederhana, dengan teknologi yang sederhana, agar anak-anak saya bisa belajar, mempunyai pembelajaran yang bermakna, itu yang dilakukan, itu sudah cukup apa namanya baik menurut saya. Begitu Pak. Semoga bisa menjawab atau adakah yang ingin dikonfirmasi kembali Bapak? Baik, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih jawabannya dari Ibu Noftri. Kita masih pada sesi tanya jawab. Apakah ada peserta yang ingin bertanya? Disilakan. Bagi peserta yang berada di Zoom online, boleh memberikan pertanyaan dengan mengangkat tangan. Oke, baik, kepada Ibu Sofi, kepada Ibu Sofi, saya silakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih, moderator. Suara saya bisa terdengar jelas? Suara saya bisa terdengar? Oke. Bapak Ibu dosen, juga yang terhormat. Oke, mungkin saya izin bertanya, Bu Noftri. Bukan bertanya ya, mungkin saya sedikit, kita sama-sama sharing terkait penggunaan teknologi di dalam pendekatan deep learning yang digadangkan oleh kementerian saat ini. Nah, ketika saya membaca buku Deep Learning oleh Michael Fullan, di situ beliau menjelaskan bahwa di masa depan pasar kerja untuk generasi yang akan datang di masa depan itu malah tidak bisa diprediksi dan mungkin mengalami penurunan karena munculnya robot, munculnya AI tadi, munculnya berbagai macam teknologi yang
pada masa depan nanti akan mengurangi jumlah pekerjaan yang ada. Nah, mungkin ini menurut saya sedikit tricky ya dengan mengajarkan dengan mewajibkan AI, dengan mewajibkan teknologi ini diintegrasikan di dalam pembelajaran, malah bukan membantu, tetapi malah apa ya, membuat anak-anak itu merasa bahwa sepertinya belajar itu tidak penting lagi. Kan ada AI. Kan saya tinggal cek jawaban. Ngapain lagi saya kuliah? Saya belajar kan kalau mau presentasi saya tinggal 5 menit ChatGPT selesai. Langsung dimasukkan ke AI, bikinkan slide presentasi ya selesai. Tidak perlu saya malah penggunaan teknologi ini bukan membuat anak-anak menjadi belajar lebih mendalam, malah lebih mempermudah tapi menyesatkan juga seperti itu. Jadi mungkin Bu Novri, adakah uh, mungkin tadi sudah ya Bu Novri sudah sampaikan tadi pembelajaran kontekstual, namun mungkin mungkin pesan-pesan dari Bu Novri untuk adik-adik di sini calon guru untuk seperti apa nih penerapan teknologi, penerapan AI nanti besok besok nih semakin membludak, semakin banyak jenis teknologi penting untuk anak-anak SD dulu sebelum anak-anak SD, guru SD, mahasiswa PGSD sebelum masuk pada penggunaan AI di dalam pembelajaran. Mungkin itu yang pertama, mungkin pesan dari Bu Novri ya, trik dari Bu Novri seperti apa. Kemudian kita kan Bu Novri di NTT ini kaya dengan berbagai macam sumber daya lokal, berbagai macam kearifan lokal yang ada di NTT. Menurut Ibu Novri, apakah bisa diintegrasikan dengan teknologi di dalam penerapan deep learning dalam pembelajaran? Jika bisa, menurut Bu Novri seperti apa penerapan yang tepat dalam integrasi deep learning dengan kearifan lokal, juga dihubungkan dengan penerapan teknologi seperti itu. Mohon maaf Bu Novri sedikit panjang. Makasih. Saya kembalikan Bu Moderator. Iya. Oke. Baik, terima Aku kasih kepada izin. Ibu Sofi atas pertanyaan yang diberikan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Mufti untuk dapat pertanyaan tersebut. Silakan. Oke, baik. Saya izin menjawab ya Bu Sofia dan ini Bapak Ibu yang lain juga bisa untuk menambahkan gitu ya. Memang Bapak Ibu teman-teman bahwa AI ini banyak kontradiktif ya. Ada yang membantu, ada yang tidak gitu ya. Atau ada yang tadi ya kata Bu Sofi malah kayak menjerumuskan gitu ya. Nah, saya harap sih teman-teman di sini menggunakan AI ini hanya untuk pencarian ide aja. Jadi hanya sampai batas pencarian ide gitu ya. Ketika kalian ingin membuat sebuah rancangan pembelajaran, kalian bisa menggunakan AI untuk mencari ide apa aja sih, strategi apa aja sih, metode apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu. Tapi ingat bahwa tadi saya bilang SD itu butuh suatu hal yang konkret. Jadi mau idenya dikasih tahu oleh ChatGPT, oleh Gemini, oleh apapun itu, tapi kalian yang pelaksananya dan kalian itu punya uh, pikiran bahwa oh ini tuh bisa nih, cocok nggak ya saya pakai ini yang ini kira-kira ini nggak ya karena real situation di kelas kalian jadi itu nggak tahu uh, kondisi anak kalian tuh seperti apa jadi memang hanya sampai di batas ide aja. Oleh sebab itu makanya disampaikan bahwa tadi asesmennya itu nggak boleh benar atau salah karena kalau benar atau salah dengan mudahnya nanti anak-anak kita dapat melakukan bantuan dengan AI. Tapi kalau misalnya ketika itu reflektif, kalian akan bisa, saya yakin nanti teman-teman seiring berjalannya waktu juga akan bisa melihat apakah ini adalah hasil pemikiran siswa kalian atau hasil dari AI gitu. Nah, jadi yang kalau misalnya tadi ditanyakan oleh Bu Sofi gitu, kira-kira apa sih pesan bagi teman-teman adalah AI hanya sebagai membantu kalian untuk mendapatkan ide, tetapi penggerak atau yang punya kontrol dalam kelas itu tetap di kalian, gitu ya.
itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan Bu Sofi. Lalu yang kedua, kalau saya nggak salah nangkep gitu ya, gimana sih caranya tadi ya, banyak apa namanya local culture gitu ya kalau di NTT gitu ya. Untuk gimana sih buatnya deep learning? Correct me if I'm wrong ya Bu Sofia. Kalau misalnya saya jadi guru SD di daerah Kupang, for example, saya tuh akan membuat, saya memang berencana ini ya, saya sudah ngomong juga sama Bu Tati kemarin, membuat kurikulum yang lebih kepada contextual learning gitu. Saya akan melihat apa aja sih, proyek apa aja sih yang saya lakukan, tapi berbasis lingkungan sekitar di daerah SD tersebut gitu ya. Misalnya atau juga saya juga akan menggunakan gitu cerita rakyat NTT yang saya tahu dulu juga saya belajar lumayan banyak gitu ya, tapi ya cuman sekedar menghafal, tidak apa ya, tidak memahami cerita rakyat tersebut. Saya juga akan menggunakan itu untuk pembelajaran bahasa Indonesia dan saya akan menggali nilai-nilai karakter dari situ gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi balik lagi contextual learning itu penting gitu. Contextual learning making deep learning gitu. Karena mereka lihat realnya di lapangan, atau misalnya mereka mendengarkannya, misalnya budaya-budaya dari opa oma, dari mama papanya. Jadi mereka juga bisa relate. Karena apa yang diajarkan di sekolah harus relate, harus nyambung dengan apa yang dilakukan di rumah atau yang dihadapi mereka di rumah. Seperti itu. Jadi menurut saya kalau gimana caranya kita buat deep learning di NTT ya kita lihat dulu di kontekstual di NTT ada apa. Setelah itu baru kita bisa cari bisa tema-temanya. Misalnya tema peternakan, pertanian, atau misalnya cerita rakyat. Baru kita membuat RPP yang bisa mengajarkan mereka pembelajaran yang bermakna dari tema-tema tersebut. Ya gitu. Semoga menjawab Bu Sofi. Oke, baik, terima kasih jawaban yang diberikan oleh Ibu Nostri. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Sofi. Tanggapan terhadap jawaban yang diberikan, silakan. Oke, terima kasih Bu Noftri. Mungkin sudah saatnya STEM itu diajarkan ya Bu Noftri kepada anak-anak SD. Kalau di sini memang sudah kami lakukan ya Bu, kalau di kami gitu ya. Itu udah jadi satu mata kuliah tersendiri untuk di calon guru. Nah, saya kurang tahu nih kalau di teman-teman di Indana apakah sudah melakukan itu atau belum. Malah menurut saya itu salah satu proyeksi besar gitu ya Bu ya. Karena kan real peternakan, pertanian real ada di situ gitu ya. Jadi bisa banget nih kita kelola. Kalau misalnya di kami, kalau kita ngomongin peternakan pertanian, kurang ada. Kita nggak melihat peternakan pertanian di Jakarta gitu ya. Jadi kita pakai STEM-nya yang emang yang butuh teknologi yang lebih bagus, lebih lebih tinggi gitu. Tapi kalau untuk STEM-STEM tradisional itu bisa mulai diajarkan sih menurut saya. Oke, terima kasih Bu Noftri. Terima kasih Bu Sofi. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Sofi. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bertanya. Silakan. Berdiri. Baik, terima kasih atas Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Firdiana Bule, mahasiswa dari Universitas Nusa. Baik Ibu, di samping kemajuan yang dirasakan, yaitu teknologi, ada perbedaan yang juga tidak bisa dipungkiri, yakni perbedaan karakteristik setiap peserta didik dan juga kekhasan di setiap daerah. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang guru menurut pandangan Ibu sendiri dapat tetap mengoptimalkan pembelajaran dengan pendekatan deep learning terintegrasi teknologi untuk melaksanakan proses pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adik Madia atas pertanyaan. Terima kasih kepada saya berikan waktu kepada Ibu Sri untuk dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Adik Madia.
Mohon maaf, pertanyaannya agak kurang jelas. Boleh minta tolong untuk diulang? Baik Ibu, saya ulang pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana seorang guru menurut pandangan Ibu sendiri dapat tetap mengoptimalkan pembelajaran dengan pendekatan deep learning terintegrasi teknologi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Oke, baik. Semoga saya nangkep ya, karena di sini Bagaimana saya Ibu, apakah pertanyaannya sudah jelas? semoga saya nangkep ya pertanyaannya. Kan saya agak putus-putus. Saya coba izin menjawab dulu ya. Eh, Oke, jadi gimana katanya kapasitas peserta didik berbeda-beda, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan, mengajarkan deep learning gitu ya. Balik lagi bahwa percayalah ya anak-anak SD sekarang, karena mereka sudah biasa dengan handphone dan segala macam gitu ya. Ketika kalian memasukkan salah satu aja teknologi, contohnya misalnya PPT, atau kalian bikinlah PPT-nya yang menarik gitu ya, yang ada gambar-gambar lucunya atau kayak gitu, itu akan memacu mereka untuk belajar. Nah, saya harap teman-teman di sini bisa coba habis ini kita cek kayak namanya Kahoot, Paddle, atau Canva dan segala macam gitu. Bisa coba kalian gunakan untuk dalam membuat satu FPP. Minimal dapat menarik ketertarikan dari siswa kalian. Yang pertama itu dulu. Gitu. Jadi pas di kelas mereka lihat, oh ini kayaknya guru saya niat nih ngajarnya. Tampilin PPT, tampilin gambar-gambar lucu misalnya. Atau ada kuis-kuis singkat gitu ya. Itu akan memacu mereka untuk belajar. Menarik perhatian mereka untuk fokus dulu ke kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tadi saya bilang bahwa contextual learning is important gitu. Itu adalah hal yang sangat penting. Ketika kalian mengajarkan sesuatu yang mereka sudah tahu sebelumnya di lingkungan rumah atau lingkungan sekitar, mereka tuh akan tergali apanya ya, tergali tergali rasa ingin tahunya minimal itu. Misalnya nih, kalian ngajarin soal suku-suku budaya yang ada di daerah eh, NTT gitu kan, itu kan lumayan banyak ya. Nanti mungkin aja ada yang bilang, iya bu saya dari Rote loh, iya bu saya dari Sunda loh, oh iya bu saya dari sini loh, gitu-gitu. Ini papa saya sini, bahasanya ini. Jadi mereka bisa melakukan refleksi dari apa yang mereka alami di kesehariannya. Dan itu sebenarnya tujuan dari SD juga. SD itu harus integrasi apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang terjadi di lingkungan rumah. Itu dulu sih sebenarnya. Jadi teknologi itu ya bisa membantu menarik ketertarikan, tetapi intinya adalah apa yang kalian ajarkan dan bagaimana kalian mengajarkan itu. Bagaimana kalian pengen anak-anak kalian belajar. Itu yang penting. Begitu. Semoga menjawab ya. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Nurul atas jawabannya. Saya berikan kepada Adik Maria untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban ini. Baik, Ibu, terima kasih jawabannya. Jadi dapat saya pahami bahwa bagaimana guru dapat mem- mengoptimalkan pembelajaran itu uh, tergantung dari bagaimana cara guru mengajarkannya terhadap peserta didik. Iya, betul, betul. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Adik Maria. Apakah masih ada pertanyaan yang diberikan? Silakan.
Ini pertanyaan terakhir, Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Esther Yani Gomau, saya merupakan mahasiswa jurusan 2. Di sini dari pemaparan Ibu Nufri tadi ada tentang tantangan deep learning. Di sini kita ketahui bersama bahwa ada tantangan digital pada daerah 3. Pertanyaan saya, apakah ada model pembelajaran deep learning yang secara sederhana dan secara kompleks untuk konteks lokal daerah 3T yang terbatas dengan fasilitas. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Ibu Nofri. Saya mau pertanyaan. Mohon maaf sekali suaranya cepat banget gitu. Halo. Tadi saya cuma menangkap kesenjangan. Iya. Ini mau ya, tadi saya cuma menangkap kesenjangan teknologi. Terus pertanyaannya terlalu cepat, jadi saya kurang dapat menangkap ya. Boleh pelan-pelan karena agak terputus-putus di sini. Baik, Ibu akan mengulang pertanyaan. Baik, Ibu, saya akan mengulangi pertanyaan saya. Apakah ada model pembelajaran deep learning yang dapat dirancang secara sederhana dan efektif untuk konteks lokal daerah 3T yang terbatas dengan fasilitas? Oke. Saya ulangi lagi, Ibu. Apakah ada model pembelajaran deep learning yang dirancang secara sederhana dan efektif untuk konteks lokal daerah 3T yang terbatas dengan fasilitas? Terima kasih. Oke. Bagaimana itu pertanyaan yang jelas? Siap. Jelas. Terima kasih banyak, pertanyaannya bagus banget gitu ya, langsung kepada konkret gitu ya. Saya izin mengambil hasil penelitian saya ya. Salah satu contoh guru gitu, di mana dia mengajarkan waktu itu terkait dengan saya lupa tema berapa, tapi waktu itu dengan keadaan di sekitar rumah gitu ya. Di tema satu, kelas satu lingkungan di sekitarku gitu. Dia tuh di situ ngajarin bahwa apa namanya anak-anak untuk melihat daerah sekitarnya. Jadi kalau di buku tematiknya waktu itu adalah gambar ya, misalnya di sebelah kanan adalah rumah Andi, sebelah kirinya rumah Susi, depannya rumah siapa gitu. Tapi kan di daerah 3T nggak semuanya rumah ya guys ya. Ada rumah, hutan, rumah, hutan, rumah, hutan gitu kan ya. Jadi waktu itu gurunya memang meminta bahwa anaknya tuh menggambarkan apa namanya the real situation yang ada di lingkungannya dia. Jadi memang waktu itu hasil dari anak-anaknya itu ya gitu, rumah saya sebelahnya hutan ini, terus jalan sedikit 10 meter, dia nulis 10 meter gitu pakai apa namanya, pakai penggaris gitu ya, pakai skala, itu matematikanya dimasukin gitu, eh pakai skala 10 meter misalnya diganti jadi 10 senti atau 1 senti gitu rumah ini, terus jalan lagi dikit ke depan ada hutan, terus baru nanti nyampe ke sekolah, nanti dikasih skalanya berapa sekolah. Itu adalah salah satu contoh di mana guru tidak memaksakan apa yang ada di textbook gitu ya, tapi malah meminta ke anaknya untuk merefleksikan kira-kira kalau di lingkungan kalian seperti apa. Itu yang pertama. Dan itu minim teknologi ya. Apa namanya itu bisa memberikan ke mereka bahwa pelajaran bahwa apa namanya hal yang apa ya, kita lihat mungkin sepele, tapi itu bisa diajarkan jadi bermakna buat anak-anak. Nah, di situ juga gurunya memasukkan kayak ke timur berapa meter itu ada rumah siapa, ke barat berapa meter ada hutan apa, terus ada kali, ada gitu-gitu. Jadi
anak-anak jadi juga tahu nih kalau misalnya kali itu berarti ke barat, kalau ke timur itu berarti ke rumah temennya kayak gitu-gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan ini kayak mengajak siswa-siswa juga ke ini ke daerah, sorry, ke belajar langsung ke alam. Itu tuh di sini ya teman-teman, itu susah banget. Di sini tuh malah sekolah alam tuh dibuat-buat gitu. Jadi kayak dibuatlah sekolahnya semacam alam. Tapi kan di sana kalian banyak banget ya bisa belajar gitu. Bisa belajar di alam tuh luar biasa. Menurut saya tuh bawa anak-anak SD ke alam langsung terjun ke apa lingkungan sekitar itu adalah salah satu proses pembelajaran yang bermakna dan minim teknologi. Mungkin teman-teman bisa bawa teknologinya sekedar cuma apa namanya kompas gitu penunjuk arah di untuk garis tahu timur barat utara selatan. Tapi itu tuh memberikan mereka satu pengalaman bahwa oh iya saya bisa langsung lihat pohon ini. Oh iya saya bisa langsung belajar pendidikan karakter tidak membuang sampah dengan sembarangan. Hal-hal seperti itu tuh mahal untuk diajarkan. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Novri atas jawaban diberikan. Saya persilakan kepada Adik Esther untuk memberikan tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih Kak Ibu yang telah menjawab pertanyaan saya. Di sini saya dapat memahami bahwa dengan mengatasi kesenjangan fasilitas pada daerah 3D, ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan pembelajaran secara langsung, mengajak kepada siswa kepada lingkungan sekitar dengan mengajak untuk cara membuat rumah. Dari situ siswa akan merasakan better situation. Yang kedua dengan cara belajar secara langsung terhadap lingkungan di mana siswa dapat mengawatinya secara langsung. Dengan mengamatinya secara langsung, maka siswa tersebut akan memahami dengan tidak tergantung pada fasilitas. Maka di sini akan terciptanya tidak kesenjangan fasilitas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adik Esther. Dengan terjawabnya semua pertanyaan, sehingga berakhirlah sesuai jawaban pada materi pertama ini. Terima kasih kepada semua penanya yang telah bertanya. Waktu berikutnya saya berikan kepada Ibu Novri untuk memberikan closing statement. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Jadi, setelah yang saya sampaikan tadi, teman-teman jangan berpikir bahwa diplomating itu adalah hal yang apa namanya hal yang baru, tapi memang itu sudah kalian lakukan, cuman berganti term saja. Dan dari yang ini, yang paling penting adalah bagaimana membuat pembelajaran kontekstual. Karena ketika kalian melakukan pembelajaran kontekstual, pembelajaran diplomating itu akan langsung masuk ke dalam teman-teman siswa-siswa kalian. Jadi tolong untuk lihat di sekitar kalian ada apa yang bisa dikembangkan menjadi sebuah rancangan pembelajaran dan lakukan itu walaupun minim teknologi. Sekian, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Novri. Mohon izin Ibu ingin mengambil gambar bersama. Mohon semua yang berada di dalam Zoom, mohon off ya. Baik, satu senyum. Slide dua. Senyum. Slide tiga.
Ya baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nofri atas sharing materinya pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita saksikan tarian kreasi dari kelas 6A. Selanjutnya, mari kita saksikan tarian kreasi dari kelas 6A.
Terima kasih atas kesempatan kepada Ibu Sita. Kesempatan lain, Ibu dapat meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Akan beri 10 menit sebelum lanjut ke materi kedua. Terima kasih.